Halo semua, balik lagi sama kita kelompok 1 dalam mata kuliah Teknik Laboratorium Universitas Negeri Malang. Hari ini kita akan menjelaskan tentang penggunaan spektrofotometer dalam pemeriksaan kolesterol total. Tapi sebelum kita jelasin, kita mau kenalin diri kita terlebih dahulu. Ada Aurelia Octaverina, ada Putri Emilia Sari, dan ada Rahma Afika Putri. Sebelum kita bahas tentang spektrofometer, kita harus tahu dulu nih apa itu kolesterol. Kolesterol adalah salah satu kelompok lemak tubuh atau lipid. Kolesterol bisa didapat melalui makanan hewani selain diproduksi diri sendiri oleh hati. Kolesterol merupakan salah satu komponen yang diperlukan oleh tubuh. Kolesterol dibutuhkan untuk membentuk hormon, pembentukan sel, dan pembentukan vitamin D. Kebutuhan kolesterol ada batasnya juga. Jika melebihi dari batas, maka akan menimbulkan gangguan penyakit seperti stroke dan serangan jantung. Ada dua loh jenis lipoprotein yang utama, yaitu low density lipoprotein atau LDL dan ada high density lipoprotein atau HDL. LDL berfungsi membawa kolesterol ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri. Apabila kadarnya terlalu tinggi, LDL akan menumpuk di dinding pembuluh arteri. LDL dikenal sebagai kolesterol jahat. Sedangkan HDL itu berfungsi untuk mengembalikan kolesterol berlebih ke hati untuk dikeluarkan dari tubuh. Oleh karena itu, HDL dikenal sebagai kolesterol yang baik. Jadi kadar kolesterol yang baik yaitu HDL tinggi dan LDL rendah. Spektrofotometer. Spektrofotometri adalah salah satu metode yang digunakan untuk menentukan komposisi suatu sampel baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang didasarkan pada interaksi antara materi dengan cahaya. Adapun alat yang digunakan dalam spektrofotometri dikenal dengan sebutan spektrofotometer. Spektrofotometer digunakan untuk mengukur absorbansi dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada suatu objek kaca atau kuarsa yang disebut kuvet. Spektrofotometer dilengkapi dengan sumber cahaya, yaitu cahaya UV dan cahaya tampak, di mana masing-masing tersebut berguna untuk menangkap objek dengan panjang gelombang yang berbeda. Cahaya UV digunakan untuk mengukur sampel yang terbaca dengan panjang gelombang di bawah 400 nanometer. Sedangkan cahaya tampak digunakan untuk mengukur sampel dengan panjang gelombang 400 sampai 700 nanometer. Bagian-bagian spektrofotometer. Yang pertama yaitu sumber cahaya. Sumber cahaya terbagi untuk daerah UV, daerah cahaya tampak, dan daerah IR. Sumber cahaya untuk daerah UV terdiri dari lampu uap, lampu katoda cekung, dan lampu pembawa muatan elektroda. Sumber cahaya untuk daerah cahaya tampak terdiri dari lampu wolfram, lampu hidrogen atau deuterium, dan lampu gas xenon. Sedangkan sumber cahaya untuk daerah IR terdiri dari lampu ners, lampu globar, dan lampu enkrom. Yang kedua yaitu monokromator. Monokromator ini merupakan alat yang berfungsi untuk menguraikan cahaya polikromatis menjadi beberapa komponen panjang gelombang tertentu yang berbeda. Yang ketiga yaitu kuvet. Kuvet merupakan alat yang digunakan untuk mengukur konsentrasi reagen yang dibaca pada spektrofotometer. Kuvet berbentuk jajaran genjang. Hal ini digunakan untuk keperluan pengukuran karena cahaya akan jatuh dengan sudut tegak lurus pada permukaan kuvet. Kuvet ini terbuat dari kuars, plexiglas, kada, dan plastik. Yang keempat yaitu detektor. Peran detektor adalah memberikan respon terhadap cahaya pada berbagai panjang gelombang. Detektor akan mengubah cahaya menjadi sinyal listrik yang selanjutnya akan ditampilkan oleh penampil data dalam bentuk jarum atau angka digital. Prinsip kerja spektrofotometer. Pada prinsipnya, spektrofotometer adalah hasil penggabungan dari alat spektrometer dan fotometer. Spektrometer adalah alat yang menghasilkan sinyal dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu. Spektrometer memiliki alat pengurai seperti prisma yang dapat menyeleksi panjang gelombang dari sinar putih. Sedangkan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau diabsorpsikan.
Pada fotometer terdapat filter dari berbagai warna yang memiliki spesifikasi melewatkan trayek panjang gelombang tertentu. Prinsip kerja dari spektrofotometer menganut hukum Lambert-Beer. Dalam hukum ini, jika cahaya monokromatik yang melewati suatu media, maka sebagian cahaya lainnya akan diserap dan sebagian dipantulkan, sementara sebagian lagi akan dipancarkan. Cahaya yang berasal dari lampu diteruskan melalui lensa menuju ke monokromator. Kemudian, cahaya akan diubah. Yang awalnya polikromatis menjadi cahaya monokromatis. Berkas cahaya dilewatkan pada sampel yang mengandung zat konsentrasi tertentu. Cahaya yang terbentuk ada yang diserap dan ada pula yang dilewatkan. Cahaya yang dilewatkan kemudian diterima oleh detektor. Cahaya yang diterima dihitung untuk mengetahui cahaya yang diserap sampel. Cahaya yang diserap sebanding dengan konsentrasi zat yang terkandung dalam sampel, sehingga akan diketahui konsentrasi zat dalam sampel secara kuantitatif. Adapun hukum Lambert-Beer ini akan berjalan jika 1. Sinar yang masuk atau yang mengenai sel sampel berupa sinar dengan panjang gelombang monokromatis. 2. Penyerapan sinar dalam larutan tidak dipengaruhi adanya larutan lain dalam satu larutan. 3. Penyerapan dapat terjadi di dalam volume larutan yang memiliki luas penampang yang sama. 4. Larutan yang diukur haruslah benar-benar jernih supaya tidak terjadi hamburan cahaya partikel koloid. 5. Memiliki konsentrasi analit yang rendah, sebab jika konsentrasi analitnya tinggi, maka akan mengganggu kelinearan grafik absorbansi. Keuntungan utama dari metode spektrofotometri ini adalah memberikan cara sederhana untuk menetapkan kuantitas zat yang kecil. Selain itu, hasil yang diperoleh cukup akurat, di mana angka yang terbaca langsung dicatat oleh detektor dan dicetak dalam bentuk angka digital ataupun grafik yang sudah diregresikan. Alat dan bahan. Adapun alat yang dibutuhkan yaitu kapas dan alkohol 70%, jarum dan spuit 5 cc, manset, lancet, pangsarer, alat sentrifugasi, modular P800, cholesterol control check, multi-check blood cholesterol test strip yang mengandung kolesterol oksidase lebih besar dari sama dengan 3 AU, bahan-bahan non-reaktif lebih besar dari sama dengan 2,1 mg. Sedangkan bahan yang dibutuhkan yaitu serum dari vena brachialis deksa subjek percobaan dan fresh capillary whole blood. Kerja. Prosedur pemeriksaan, persiapan, dan pengambilan sampel. Subjek penelitian diberitahu tujuan penelitian, manfaat, cara penelitian, dan menandatangani informed consent. Dilakukan pengambilan sampel dalam laboratorium patologi. Pengambilan sampel pertama dilakukan dengan cara melakukan tindakan aseptik menggunakan alkohol 70% pada jari telunjuk kanan. Setelah mengering, jari telunjuk kanan ditusuk menggunakan lancet untuk pengambilan sampel darah kapiler. Darah kapiler digunakan untuk pemeriksaan kolesterol total metode electrode-based biosensor. Subjek penelitian dibawa ke laboratorium untuk dilakukan prosedur pengambilan darah kedua dari vena Jupiter dextra. Darah vena digunakan untuk pemeriksaan kolesterol total metode spektrofotometri. Selanjutnya dilakukan metode spektrofotometri. Pertama, sampel darah yang telah diambil kemudian dimasukkan ke dalam tabung yang berisi antikoagulan EDTA. Kemudian sampel disentrifugasi dengan kecepatan 2500 rpm selama 15 menit. Kemudian, sampel akan dimasukkan ke dalam alat modular P800 untuk determinasi kadar kolesterol total menggunakan cahaya dengan panjang gelombang 700 sampai 500 nanometer. Yang berikutnya adalah data. Berikut adalah tabel hasil uji T berpasangan dari pemeriksaan kadar kolesterol total metode electrode-based biosensor dan spektrofotometer dengan keterangan
N jumlah subjek penelitian, dan NS adalah non-signifikan. Yang berikutnya adalah analisis data. Dari tabel pertama didapatkan bahwa selisih hasil pemeriksaan kadar kolesterol total menggunakan electrode based biosensor dan menggunakan spektrofotometer sebesar 1,73. Berdasarkan data, dibuktikan bahwa tidak ada perbedaan yang bermakna antara hasil pemeriksaan kadar kolesterol total menggunakan biosensor dan spektrofotometer. Pada penelitian ini, seluruh subjek penelitian memiliki kadar kolesterol total sesuai dengan batas kemampuan atau range dan memiliki range hematokrit antara 30% sampai 55%. Kadar kolesterol total akan berkurang semu jika terjadi hemokonsentrasi dengan kadar hematokrit di atas 55% akibat komponen plasma yang berkurang dan meningkatnya komponen sel darah. Perbedaan yang ada dimungkinkan karena perbedaan kadar kolesterol total dalam plasma, vena, dan kapiler. Hasil yang berbeda juga didapat karena adanya penggunaan alat yang memancarkan radiasi elektromagnetik saat dilakukan pemeriksaan. Hipotesis penelitian adalah terdapat kesesuaian hasil pemeriksaan kadar kolesterol total metode electrode based biosensor dengan metode spektrofotometri. Dengan demikian, hipotesis gagal ditolak. Kesimpulan: pemeriksaan kolesterol biasa dilakukan di laboratorium patologi klinik dengan metode spektrofotometri. Metode ini adalah salah satu metode yang digunakan untuk menentukan komposisi suatu sampel baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang didasarkan pada interaksi antara materi dengan cahaya. Alat yaitu spektrofotometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur absorbansi dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang yang suatu objek kaca atau kuarsa yang disebut kuvet. Pemeriksaan kolesterol total dengan menggunakan spektrofotometer memberikan cahaya sederhana untuk menetapkan kuantitas zat yang kecil dan hasil yang diperoleh cukup akurat. Namun, memiliki beberapa kerugian, yaitu harga yang sangat mahal, waktu pemeriksaan yang relatif lebih lama, dan pengambilan sampel darah vena yang invasif menyebabkan masyarakat mengabaikan pentingnya pemeriksaan kadar kolesterol total sebagai langkah awal untuk mendeteksi gangguan metabolisme lemak. Sekian presentasi dari kita. Kalau kalian punya pertanyaan, jangan ragu-ragu ya untuk taruh di komen bawah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.